saya mungkin tidak menceritakan secara detail bahwa memang tanah TNI itu masih 64% tanah kita belum bersertifikat. Ini uh, juga bagian daripada pekerjaan kita untuk meningkatkan status hukum. Kemudian yang berkaitan dengan aset, saya ingin melaporkan kepada bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian bahwa kebutuhan aset sama dengan harus bisa menampung kebutuhan pembangunan kekuatan TNI. Jadi pembangunan kekuatan TNI itu ada pembangunan kekuatan Angkatan Darat, ada pembangunan kekuatan Angkatan Laut, ada pembangunan kekuatan Angkatan Udara. Kalau pembangunan kekuatan Angkatan Darat seperti yang Bapak-Bapak dengar, untuk menampung sejumlah batalion, kita harus punya pangkalan untuk membuat prajurit dan keluarganya tinggal di situ, berlatih di situ, dan itu bermarkas di situ. Ini kita butuh lahan. Jadi lahan yang kita miliki itu kita akan berdayakan ke situ. Tapi kalau tidak ada lahan yang cukup, kita mengajukan kepada pemerintah, dalam hal ini Menteri ATR, BPN. Kemudian bagaimana dengan Angkatan Laut? Kita memang harus membangun dermaga. Kapal-kapal kita akan datang, itu kita buat dermaga. Dan dermaga itu harus mempertimbangkan faktor-faktor taktis dan strategis. Jadi ini yang kadang-kadang kita nggak punya. Oleh karena itu kita mau bekerja sama dengan Kementerian KKP, ya, tetapi ini perlu dukungan dari bapak-bapak ibu sekalian bahwa kita bisa memiliki lahan untuk bikin dermaga sendiri, gitu. Tidak numpang-numpang sama kementerian lembaga yang lain. Demikian juga dengan Angkatan Udara. Nah, Angkatan Udara kita pesawat akan banyak datang, kan butuh pangkalan udara. Nah, pangkalan udara ada yang sifatnya menjadi basis utama, tapi ada juga yang namanya forward airbase. Jadi kita ada pangkalan aju. Nah, ini kita butuhkan lahan-lahan. Jadi saya sudah mendapatkan arahan dari Bapak Presiden bahwa aset-aset jangan dilepas. Gunakan aset-aset untuk kepentingan TNI. Dan ini kita akan kerjakan aset-aset ini. Umpamanya di Polonia kita akan jadikan aset itu. Kita tidak jadikan aset komersial. Tapi karena kebutuhan pertahanan negara ini juga menjadi bagian yang tidak bisa dipisahkan. Oleh karena itu kami sangat mengharapkan dukungan dan atensi dari bapak-bapak, ibu-ibu, anggota Komisi 1 DPR ini untuk membantu proses hal ini agar kita bisa juga bisa selesaikan. Termasuk dengan persoalan dengan Angkasa Pura. Saya tidak jelas bagaimana keperluan pertahanan negara itu dikalahkan untuk kebutuhan komersial. Ini mungkin bisa menjadi pertimbangan bapak-bapak ibu sekalian agar supaya kita perlu untuk mendorong bahwa lahan-lahan atau yang di pangkalan itu kembali bisa kita gunakan semaksimal mungkin untuk kepentingan pertahanan. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, selanjutnya mengenai terkait dengan perjanjian Memorandum of Understanding dari